فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita masuk sekarang pada tafsir surat Al-An'am. Wahiyya Makkiyah, dan dia adalah surat Makkiyah, dan surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin turunnya tidak tepat di kota Mekah, namun dia tetap dikatakan surat Makkiyah karena dia turun sebelum hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sehingga dia disebut dengan surat atau ayat Makkiyah. Sementara surat yang turun setelah Nabi hijrah, maka dia disebut surat Madaniyah. Maka dia disebut surat Madaniyah. Itu ditulis langsung itu faedahnya. Surat Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah. Surat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Itu sudah dapat satu faedah. Nah, kenapa surat itu ada namanya surat Makkiyah, ada surat Madaniyah? Sehingga pembagiannya bukan berdasarkan tempat. Makkiyah, Madaniyah itu pembagiannya berdasarkan waktu turunnya. Makkiyah, Madaniyah itu pembagiannya berdasarkan waktu turunnya. Yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, maka disebut surat Makkiyah. Dan surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Walaupun turunnya tidak tepat di kota Madinah, tapi ketika jihad di tempat lain-lainnya, maka tetap dia disebut surat Madaniyah karena waktunya adalah setelah turunnya atau setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinamakan surat Al-An'am dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala merinci tentang hukum-hukum an'am, yaitu binatang ternak yang terdiri dari al-ibil, kemudian al-baqar, dan juga al-ghanam, yaitu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Karena Allah merinci tentang hukum-hukumnya dan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin berupa hilah. Ini belum sholat juga itu. Ajri dah sholat aja. Belum sholat. Abdur, loh, ini kenapa ini? Makanya ya, Nabi bilang, nggak usah terlalu banyak yang lain-lain, ya, sholatnya aja. Nah, kawan-kawannya juga masa nggak ada yang bangunkan. Udah. Masa kayak gitu.
Satu, dua. Sholat jamaah semuanya itu sana jamaah sana. Biar cepat. Nah, ini nggak bisa kayak gini ya, Pak. Ivan juga tadi. Supaya apa sih dibangunkannya ya, Tuan? Kayak gini ngerusak moodnya ya, Tuan. Jadi males ngajar. Apa kita ngajar tinggi-tinggi, ngaji belajar sampai surat Al-An'am, surat ini. Sholat berjamaah kita saja nggak terjaga kita ya. Nggak ada kayak gini. Sholat, langsung sholat. Nggak bisa ya, Pak. Sekali, dua kali oke lah. Satu atau dua orang masih bisa. Kayak Nabi bilang dari kemarin, ini tugas bersama. Nggak usah banyak-banyak yang lain-lainnya. Sholatnya saja sudah. Karena anak nggak mungkin mewajibkan, Nabi bilang. Anak nggak mungkin mewajibkan. Untuk wajibkan kalian, ayo kalian kawan-kawan, ayo sama-sama kita ini nggak bisa mewajibkan. Anak bilang, anak cuma bisa anak cuma bisa mendorong, anak cuma bisa ngasih pemahaman, anak cuma bisa menghancurkan, semata-mata itu. Nah, anak kalau mau nyuruh nggak bisa. Satu, usia kalian banyak yang lebih tua daripada anak. Banyak dari kalian itu yang usianya di atas anak. Sehingga nggak gampang kalau anak itu nyuruh gitu, dalam bentuk nyuruh. Dalam bentuk minta tolong itu lain. Nah, tapi kalau sudah seperti ini sudah tingkatan nyuruh, sudah harus gitu ya. Mereka ini amanah. Sementara ini waktu subuh, waktu yang afdal, waktu yang segala macamnya kita sudah tahu lah. Keutamaan sholat subuh pun kita sudah tahu segala macamnya. Nah, maka kalau sampai seperti itu, ini berarti ada yang gap di situ. Ada celah yang fatal yang di situ dari sistem tarbiyahnya kita. Nah, dan itu harus masing-masing dari kita melakukan introspeksi diri. Tidak bisa juga semata-mata menyalahkan mereka, tapi kita harus introspeksi masing-masing. Apa yang kurang, apa yang belum maksimal kita lakukan. Nah, nggak bisa juga kita mikirkan nafsi-nafsi. Nah, yang penting diriku, yang penting aku selamat adalah. Nah, itu nggak bisa, karena kita hidup komunitas, kita hidup berkelompok, kita hidup sosial, makhluk sosial. Kita butuh dengan yang lainnya. Apa yang tidak ada pada kita, kita berharap bisa dipenuhi dan ditutup oleh saudara kita yang lainnya. Saudara kita juga sama, dia tidak bisa menutupi semua hajatnya sendirian. Dia juga butuh bantuan dan uluran tangan dari kita sebagai saudaranya. Baik dalam perkara-perkara akhirat maupun dalam perkara-perkara dunia. Nah, ini anak sudah berapa kali tercetuskan nih di benak anak. Udah pulangkan saja dulu sementara. Seminggu, 2 minggu, biar sama-sama introspeksi. Nah, para santri, para orang tua, introspeksi diri, dewasakan lagi diri kalian. Nah, kalau sudah sama-sama matang, sama-sama dewasa, baru kita mulai kembali lagi. Tahunnya, tolong-menolongnya, belajarnya. Nah, sudah berapa kali terbetik di benak anak, udah sementara liburkan saja lah dulu. Nah, nggak usah lagi kita nerima tanggung jawab sebesar ini ya. Pulang dulu semua, pulang. Masing-masing menenangkan diri, kita nilai diri kita dulu, bagaimana mau ke depannya dan seterusnya. Nah, ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus ya. Padahal baru saja kita obrak-abrik kemarin itu berapa hari ya. Kita bicara terus. Ujung-ujungnya klimaksnya seperti ini. Dari kemarin kita bicara tanggung jawab, bicara ini segala macamnya. Puncak-puncaknya seperti ini. Ini memilukan ya, miris, sangat miris, betul. Kecuali kalau selama sebelumnya kita dingin-dingin saja, nggak pernah ada bicara, anak pun diem saja, apa segala macamnya, masih mending. Makin lama, makin ke bawah masih wajar. Nah, tapi kalau udah kita sampaikan segala macamnya, kemudian ya kita tadi curiga juga, orangnya pun cuma satu sok pun nggak nyampe. Nah,
Sehingga ini juga jadi bahan ya. Nah, ayo kita juga yang dewasa-dewasa, ayo kita segera ke masjidnya, selesai sholat dua, selesai adzan langsung sholat 2 rakaat sunnah, langsung ke masjid, tengok apa yang masih kurang di masjid. Oh, santri belum bangun, ayo kita apa? Oh, masih kotor masjidnya, ayo kita sapu. Oh, masih ini. Banyak yang bisa dilakukan ya, Pak. Nah, setidaknya lebih cepat menghidupkan sholat masjid. Jadi nampak mana yang udah siap, mana yang belum. Atau pakai piket kayak kemarin, terserahlah mau gimana sistematisnya. Itu kan mekanisme saja di lapangan. Itu bisa banyak bentuknya. Masing-masing bisa berimprovisasi, bisa bikin sistem yang mana yang paling bagus, cara yang paling terbaik, terserah. Nah, menanamkan hal yang seperti ini ke dalam hati ya, bahwasanya ini nggak bisa dibiarkan, ini adalah tanggung jawab, ini mas'uliyah, ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Ini hal yang sangat memilukan. Berhari-hari kita kemarin ngobrak-ngabrik, teriak-teriak segala macam sana sini, sampai bikin rapat segala macam-macamnya, segala macam. Ujung-ujungnya seperti ini, apa nggak miris nih? Sampai anak tulis lagi di iklannya itu apa? Peningkatan kualitas santri. Nah, sampai seperti itu. Undangan musyawarah kemarin itu anak buat bahasanya seperti itu. Nah, tapi kemudian ujung-ujungnya seperti ini. Itu sangat memilukan ya. Sangat memilukan. Apa mau kita katakan kepada wali-wali santri ini? Apa yang mau kita bertanggung jawabkan hadapan mereka? Apa yang mau kita bilang ke mereka? Mereka titipkan anak mereka di sini agar menjadi lebih baik. Mereka pun keberatan untuk mendidiknya sendiri. Mereka minta tolong kepada kita, ditaruh anaknya di sini, jauh dari mereka, tidak dipantau oleh mereka. Ini biar kita sama-sama tahu ya kan, bahwa ini amanah yang besar. Nah, pembahasan strategi peningkatan kualitas pelajar dan santri dan kerjasama antar ikhwah. Itu anak tulis sampai bahasanya seperti itu ya. Belum lama hari Ahad itu undangannya musyawarah kemarin. Ini baru hari apa? Hari Rabu baru. Nah, ini offset ini namanya. Offset. Kebobolan. Nah, kita jaga di sini, jaga di situ, jebol dari tempat yang lain. Ini harus jadi betul-betul ya, Pak. Makanya Nabi bilang, sebelum semuanya semakin parah dan semakin sulit tertangani. Anda bilang mumpung masih ada kita kesadaran kita, masih ada yang mengingatkan, masih ada kita punya kemampuan, kita punya fisik yang kuat, kita masih sehat, kita masih tumbuh giroh kita, masih punya rasa cemburu, masih bisa terbakar emosinya kita melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya dan yang lain-lainnya. Mumpung. Untuk apa kita puasakan mereka sunnah? Kalau ternyata sholat wajibnya seperti ini, untuk apa tuh? Ada puasa sunnah. Tapi kita jebol di sisi yang lain, yang wajib, yang segala macam. Kita pikirkan hafalan mereka gimana, kita bagi segala macamnya. Sholat wajibnya seperti itu. Nah, di malam baru saja kita sampaikan untuk kita lebih perhatian, kita openi dakwah kita ini. Kalau orang lain yang di luar sana open terhadap dakwah kita, walaupun dari sisi bangunan, dari sisi yang lain, karena dia itu yang dia nampak. Nggak bisa dia nampak yang lain-lainnya, karena itu harus tinggal di sini. Untuk tahu yang lain-lainnya, dia hanya bisa melihat dari sisi fisik, bangunan fisik saja, bangunan gedung kita. Apa yang masih kurang, itu yang dia perhatikan. Karena itu yang nampak, dia datang cuma sesekali. Dia tidak muasyarah, dia tidak interaksi dengan kita, dia tidak bergaul dengan kita, sehingga nggak tahu mana yang harus ditutup dari celah-celah itu. Nah, maka kita yang tinggal di sini, yang paling banyak ngambil manfaat dari dakwah kita ini, kita yang menjaganya. Tidak mungkin kita mengharapkan penjagaan orang lain. Kita minta diri kita sendiri, kita minta kepada Allah SWT bantuan dan kudrah dan kekuatan agar kita bisa menjaga dakwah kita ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya. Nah, wajib ditumbuhkan ya, rasa kecemburuan
Kok bisa santri itu seperti ini? Kok bisa aku harus melakukan sesuatu? Harus wajib itu ya kan, wajib. Nah, nggak bisa kita acuh tak acuh, yang penting nafsi, yang penting aku selamat, yang penting aku nggak ketinggalan. Ya ketinggalan tuh paling tidaknya masbuknya. Itu harus juga diperhatikan ya kan, santri kok bisa masbuk. Nggak bisa, harus dilihat kayak gitu. Nanti kan aku dapat sholat, dapat salam sama imam. Nggak bisa juga kayak gitu, statusnya santri, statusnya tinggal di pondok. Apa yang menghalanginya untuk menjadi masbuk? Nah, kita nggak bicara yang masuk yang batal kemudian wudhu kemudian masuk lagi, tidak. Kita bicara yang masuk dari awal. Santri, walaupun yang di luar sama. Nah, statusnya sama. Bukankah kita mendekat di sini supaya lebih gampang sholat bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, sesekali ketika sakit, ketika ada yang diurus, semuanya mengalami seperti itu sesekali. Semuanya mengalami masa-masa seperti itu. Ada waktunya sibuk, ada waktunya bergadang, ada waktunya anak sakit, ada waktunya istri sakit. Malam tak bisa tidur terlambat. Sekarang itu hal yang biasa. 1-2 kali itu hal yang biasa, tapi tidak terus-menerus. Ketika dilihat sudah terlalu sering frekuensinya terjadi, kok ini terus-terusan, kok ini ada saja yang melakukannya, selesai yang satu, dan seterusnya, maka ini wajib jadi bahan perhatian. Nggak bisa diabaikan gitu saja. Nah, itu yang ingin kita jaga dari hati kita. Kita ingin menjaga sensitivitasnya, yang bilang tadi malam. Karena kalau didiamkan terus, lama-lama mati hatinya, kita nggak sensitif lagi. Itu jadi hal yang biasa. Dan malam kita bahas. Kenapa Rasulullah SAW sampai menyuruh dan mengusir orang-orang Yahudi dan Nasara? Agar nggak terbiasa melihat pelanggaran. Agar nggak terbiasa dengan kekufuran. Agar nggak terbiasa dengan kesyirikan. Untuk menjaga hatinya itu tetap sensitif. Supaya bisa tetap marah, bisa tetap cemburu. Ketika Allah SWT disekutukan, dibuat syirik, segala macamnya, itu masih tetap hidup hatinya kita. Gitu ya. Makanya hal-hal kayak gini. Nah, jangan pernah dianggap enteng. Jangan pernah sesekali. Masalah disiplin waktu, masalah disiplin ini, kedisiplinan saja. Bahkan mereka kan nggak maksiat, nggak mencuri, nggak maling, nggak apa, nggak minum minuman, nggak berzina. Mau nunggu kayak gitu baru kita bertindak. Kiamat. Kiamat itu, nah kalau nunggu seperti itu telah tegak kiamatnya kita. Kiamat masing-masing orang. Kalau nunggu seperti itu baru kita bertindak. Nggak kayak gitu, anak bilang. Kita harus bisa melihat pola. Orang cerdas itu melihat pola. Ini polanya kemana? Bahasanya trennya. Ujian-ujian psikologi itu kan yang dilihat apanya? Pola. Iya kan? 1, 2, 5. Terus itu angka berapa berikutnya? Kayak gitu-gitu. Harus belajar melihat polanya. 1, habis itu dia buat 2. Ini selisih 1. Setelah itu dia buat selisihnya 2. Baru buat 4. 1, 2, 4. Berarti berapa setelahnya? Berarti kelipatan tambah berapa? 3. Berarti setelahnya angka 7. Karena dia tahu polanya. Oh, ini tambah 1, ini tambah 2, ini tambah 3 berarti. Kayak gitu ya. Dia tahu trennya. 5, 10, 15. Angka berapa berikutnya? 20. Karena sudah dipelajari apanya? Polanya. Gitu loh. Ini polanya mau kemana ini? Itu kayak gitu ya. Untuk nebak yang kemananya ini. Nah. Bahkan yang cerdas itu bukan hanya sebatas itu. Bahkan dia tahu apa respon yang akan terjadi kalau setelah ini terjadi. Itu dalam strategi perang Cina itu disebutkan seperti itu, salah satunya panglima entah siapa namanya kayak gitu. Tidak hanya sekedar tahu strategi perang untuk pasukannya, tapi juga tahu respon dari musuhnya. Kalau aku buat seperti ini, mereka akan seperti ini. Sehingga aku punya plan berikutnya, plan B-nya. Aku punya rencana berikutnya. Dia sudah bisa memprediksikan apa yang akan dilakukan oleh musuhnya. Maka kemudian dia pasang rencana 2. Kalau aku lakukan kayak gini, mereka akan begini. Ketika mereka melakukan ini, maka solusinya seperti ini. Selesai. 2 langkah ke depan tahapannya. Nggak hanya sampai terlihat di depan kita, baru kita tangani, baru kita cari solusinya. Nggak bisa ya. Nggak keburu. Sudah kadung. Terus kaset. Ini bahasa Jawanya. Udah nggak tertanggulangi lagi. Udah nggak tertangani. Nah. Lagi panas-panasnya kita untuk berusaha memperbaiki, malah jebol di situ ya. Nah. Ini harus jadi bahan. Nggak bisa enggak. Nah. Ini bahan. Ini sudah dikasih pemicunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah. Ini mau nunggu apa lagi gitu loh. Nah. Kayaknya Nabi bilang kemarin itu nggak usah muluk-muluk, kita nggak usah jauh-jauh. Masalah sholat waktu saja, ayo. Kita tahun, ayo. Kita bahu-membahu, ayo. Kita bangunkan mereka. Kalau nggak, yang kita belum
kerja sama setelah kita pulang kerja saja. Sebelum subuh, ayo kita cek mereka bagaimana mereka bangun atau tidak. Maghrib setelah kita pulang kerja. Nah, siapkan mereka mana yang belum mandi, mana yang belum bersih-bersih, mana yang belum duduk di masjid mau maghrib. Nah, ini kan bisa kita. Zuhur asar kita semua rata-rata kerja. Sini dari Maisha, masing-masing cari penghidupan untuk keluarganya, menafkahi anak istrinya. Wajib, silahkan lakukan. Selapang-lapangnya kita buka pintu untuk ke sana. Dan tidak pernah kita haruskan taklim. Bagi yang punya kelapangan ya silahkan, bagi yang sibuk kerja ya silahkan. Itu juga dalam kebaikan yang sangat besar, bahkan wajib dilakukan. Nggak pernah kita singgung-singgung masalah yang kayak gitu. Zuhur, asar, segala macam, nggak pernah kita wajibkan taklim itu untuk santri yang wajib. Sehingga ini terus terang menghilangkan mood untuk ngajar terus terang. Nah, sudah kita siapkan, sudah 2 ayat sudah Anda baca. Ada sekian banyak faedah yang sudah Anda siapkan. Bahkan tadi sudah mau Anda sebutkan tadi gara-gara ini. Penamaan Al-An'am sudah satu sebutnya karena 2 karena disebutkan sebanyak 6 kali surat nama Al-An'am itu di surat ini dalam 4 ayat. Sampai segitu faedahnya mendetailnya sudah masih ingat lagi ya, kawan. Sudah Anda siapkan, Anda bagikan untuk kalian. Dinamakan Al-An'am kan ada penyebutan Al-An'am dalam surat ini sebanyak 6 kali dalam 4 ayat. Sampai semendetail itu sudah kita siapkan materi itu ya. Materi untuk ngajar. Tapi untuk apa? Kalau faedah-faedah yang seperti itu bagusnya, yang jarang-jarang, yang susah untuk didapatkan, kita tinggal. Kalau ternyata kita jebol dari sisi yang lain, dari arah yang tidak disangka-sangka, kita ngaji tafsir, kita siapkan segala macam. Anda sendiri melihat, Anda selalu bawa 2 kitab untuk faedah bersama, supaya kalian mendapatkan lebih daripada apa yang bisa kalian dapatkan. Anda kasih lebih. Dan juga ini adalah kalamullah, ini adalah ucapan Allah SWT, nggak sembarangan menafsirkannya. Tapi kalau ternyata sampai kayak gini, ngapain kita taklim tinggi-tinggi, taklim tiap hari segala macamnya? Ternyata masih ada lubang besar yang menganga, yang belum kita tutup. Nah, ini wajib jadi bahan renungan ya, Pak. Kita renungi dulu. Anda bilang kalau misalnya nggak ada lagi solusi dalam waktu singkat, udah kita pulangkan saja dulu santri ini, nggak apa-apa. Seminggu 2 minggu kalian pulang semuanya, pulang. Menenangkan diri semuanya, udah. Mendewasakan diri dulu di rumah, matangkan dulu diri kita. Sama kami juga di sini. Kami akan berembuk, kami akan mematangkan diri kami mendewasakan diri kami tumbuhkan dulu kerjasama di antara kami untuk bisa memikul kalian beban tanggung jawab itu. Nah, makin banyak ya. Yang datang ke sini kemarin nggak jadi datang anaknya karena nggak mau, bagi yang satunya lagi. Masih banyak ya, kawan. Tantangan ke depan itu semakin lama semakin berat. Nah, bukan semakin ringan. Sementara kekuatan kita semakin lama semakin lemah. Fisik kita ya makin lama makin sakit, makin tua kita makin segala macam. Bukan makin lama kita makin sehat, kalau tidak. Nah, sehingga ini harus jadi perhatian kita ya. Nah, Allah musta'an. Ini coba nanti kita bahas lagi bersama. Nah, kita cari bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, Allah musta'an. Kita baca sedikit ayatnya. Dan juga disebut surat ini dengan surat Al-An'am dikarenakan adanya penyebutan kata Al-An'am dalam surat ini dan diulang-ulang penyebutannya. Sampai 6 kali dalam 4 ayat. Dan ayat ini sangat terlihat bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah dari isinya. Dikarenakan isinya banyak pembahasan tentang penanaman akidah. Keimanan kepada hari kebangkitan. Bagaimana Allah berdalil dan mematahkan hujah-hujah mereka yang mengingkari kebangkitan. Ini jelas ciri-ciri dan konteks ayat-ayat dan surat-surat Makkiyah. Nah, bahkan dari awal Allah SWT sudah menegaskan
tentang adanya hari kebangkitan dan bantahan bagi orang-orang yang mengingkarinya. Sehingga ini jelas suratnya dari isinya, dari kontennya, dari maudhu'nya, dari temanya jelas menunjukkan ini adalah surat Makkiyah. Di mana surat Makkiyah itu identik dengan penanaman akidah yang benar dan bantahan kepada akidah-akidah yang menyesatkan, penanaman akidah yang sahihah. Nah, ini ciri-cirinya Al-Makkiyah. Ini bicara tentang ahkamnya tidak banyak, tentang hukum-hukum, lebih banyak bicara tentang keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah awali dengan pujian untuk dirinya. Segala puji, penyebutan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang terpuji, itu namanya alhamdu. Menyebut-nyebut sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat kesempurnaan, dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Kalau kamu sebut-sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, itulah yang disebut dengan alhamdu. Maka kamu telah mentahmidnya. Arti mentahmid, bertahmid itu artinya adalah menyebut-nyebut sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan rasa cinta, mahabbah, wa ta'zim dan pengagungan. Kalau hanya menyebutkan sifat-sifat terpuji dari orang lain tanpa disertai rasa cinta dan pengagungan, ini namanya madh. Kebalikannya, madaha, bukan hamida. Hurufnya sama, itu juga. Tapi bedanya di situ. Kalau disertai dengan pengagungan dan rasa cinta kepada yang dipuji, maka ini namanya hamdu, tahmid, alhamdu. Tapi kalau hanya sekedar menyebutkan pujian tanpa rasa cinta, tanpa pengagungan, hanya menjilat mukanya saja, maka ini namanya madah. Sama, kalau diartikan sama-sama memuji. Tapi bedanya di rasa. Bedanya di rasa. Kalau alhamdu itu ada rasa pengagungan dan rasa cinta. Ada pengagungan dan rasa cinta kepada yang dipuji. Disebutkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepada Allah dan rasa pengagungan. Maka ini namanya alhamdu. Nah, alhamdulillah. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah sebutkan apa yang membuat Allah pantas dan layak untuk dipuji. Lamnya lam istihqaq. Lillah itu lamnya lam lil istihqaq, untuk menunjukkan kepantasan untuk mendapatkannya. Memang Allah satu-satunya yang pantas untuk mendapatkan alhamdu. Alhamdulillah. Nah, ini pantas diberikan dan pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamnya lam lil istihqaq. Untuk kepantasan Allah Subhanahu wa taala dipuji. Nah. Dan alnya di alhamdulillah itu ulil istighraq, untuk menunjukkan seluruh alhamdulillah, segala pujian yang sempurna itu hanya pantas untuk didapatkan dan disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alnya itu untuk memberikan faedah umum. Segala bentuk pujian yang sempurna itu hanya pantas lamnya lil istihqaq, hanya pantas untuk dimiliki dan disematkan dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya alhamdu. Nah, alhamdulillah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Ini alasannya kenapa Allah mendapatkan pujian, layak dipuji. Yang pertama diantaranya, ini hanya diantara sebab. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala pantas untuk mendapatkan pujian dari segala sisi itu adalah karena Dia yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Karena Dia telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan serta apa yang ada di dalamnya berupa kemanfaatan untuk kita, untuk manusia, untuk bisa diambil manfaatnya dan kemaslahatannya. Sehingga Allah layak untuk dipuji karena Dia telah menciptakan langit dan bumi. Dengan melihat apa yang ada di dalamnya berupa manfaat baik di langit maupun di bumi, maka sangat wajar, sangat pantas Allah SWT untuk dipuji. Hanya semata-mata karena Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala manfaat yang kita dapatkan dari langit dan bumi. Sudah sangat pantas Allah dipuji dengan Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau Allah ciptakan bumi, kita nggak bisa tinggal di mana, mau tinggal di mana? Kalau tidak Allah ciptakan langit, mau taruh di mana benda-benda langit itu? Apa naungannya kita yang menaungi bumi? Nggak ada. Sehingga semata-mata Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah pantas menjadikan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala.
Dan di situ langit dijamakkan. Karena memang langitnya ada 7. Sementara bumi itu 1. Dibentuk mufradkan dia. Wal arda 1. Karena dia 7 lapis. Buminya tetap 1. Hanya saja dia 7 lapis. Makanya kalau yang mau dimaukan banyak lapisannya itu, semua lapisan, baru kalau mau dipecah-pecah nanti dijamakkan. Nah, sab'a aradin, 7 lapis. Makanya. Ini hukuman bagi orang-orang yang mengambil tanah orang. Maka akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi. Itu bisa dijamakkan. Nah, adapun buminya 1, tapi 7 apa? Lapis. Makanya dia bentuknya tunggal. Beda dengan samawat dijamakkan. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan dia juga yang menciptakan. Ja'ala ay khalaqa. Makna ja'ala di sini sama dengan makna sebelumnya, khalaqa. Kenapa dirubah bahasanya? Litafannun fil ibarah. Untuk beragam bahasanya. Biar enggak bosan, biar enggak satu saja. Awalnya khalaqa, kemudian diganti jadi apa? Ja'ala. Padahal maknanya ja'ala juga khalaqa, dan dia yang menciptakan kegelapan-kegelapan dan juga cahaya. Maknanya khalaqa, makna ja'ala apa? Khalaqa, menciptakan, sama. Kok diganti? Biar beragam bahasanya. Biar beragam katanya, enggak. Biar ada warna-warninya. Kadang pakai khalaqa, kadang pakai apa? Ja'ala. Itu namanya at-tafannun fil ibarah. Itu namanya tafannun fil ibarah, beragam dalam bahasa ungkapannya. Supaya bervariasi itu bahasanya. Tafannun itu supaya variatif, supaya terlihat kaya bahasanya. Kadang ada khalaqa, kadang bisa pakai apa? Ja'ala. Atau juga bisa karena langit dan bumi itu zat, ya kan? Ada fisiknya, makanya pakai khalaqa. Dia yang menciptakan. Sementara untuk zulumat dan nur ini suatu yang abstrak, ya kan? Suatu yang tidak bisa disentuh. Cahaya dan apa ini? Kegelapan, ya kan? Walaupun nggak semuanya, ya, tapi banyak dari kegelapan dan cahaya itu sesuatu yang abstrak. Makanya lebih cocok pakai fi'il apa? Ja'ala, dan dia yang menjadikan siang dan apa ini? Kegelapan dan cahaya. Kalau langit dan bumi kan apa dia? Zat. Ada apanya? Wujudnya, kelihatan wujudnya, ya kan? Makanya lebih cocok pakai apa? Khalaq. Sementara zulumat wan nur ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi. Nah, keadaan dia. Keadaan untuk langit dan bumi kan ada langit yang ketika itu dia ada cahaya, ada yang gelap. Maka dia lebih cocok dikasih apa? Ja'ala. Ini alasannya. Padahal maknanya sama. Semuanya dikembalikan kepada Allah SWT, dan dia mendapatkan pujian karena 2 hal ini. Dia menciptakan langit dan bumi, dan dia menciptakan kegelapan dan cahaya. Nah, dan disebutkan secara jamak karena banyak kegelapan itu. Karena sebab-sebab untuk terjatuh ke dalam kegelapan itu sangat banyak. Kegelapan di sini bukan hanya kegelapan yang bisa kita pandang dengan mata. Kegelapan di sini juga termasuk kegelapan kebodohan, kegelapan kesyirikan, kegelapan maksiat, kegelapan bid'ah. Itu masuk juga ke dalamnya. Nah, makanya sebab-sebab untuk terjatuh ke dalam kegelapan itu sangat banyak. Makanya dijamakkan, zulumat. Penyebab-penyebab kegelapan itu sangat banyak. Beda dengan cahaya. Cahaya itu kebenaran. Maka jalannya cuma berapa? 1. Makanya dalam bentuk apa? Tunggal. Nur. Enggak anwar. Karena jalannya cuma berapa? 1. Untuk mendapatkan cahaya jalannya cuma berapa ini? 1. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Nah, maka ikutilah jalan itu, dan jangankan ikuti jalan-jalan. Yang dilarang oleh Allah mengikuti jalan-jalan, jalan kesesatan. Banyak, subul lafadznya. Nah, adapun ketika menyebutkan jalannya Allah cuma 1, sabili. Nah, ini jalannya Allah Subhanahu wa taala itu cuma 1. Adapun jalan selain Allah Subhanahu wa taala ini ada banyak. Makanya dijamakkan. Nah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Nah, tafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpecah belah dari jalan cuma 1, sabili, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara jalan selain Allah dibentukkan apa ini? Jamak. Jalan Allah 1, jalan selain Allah itu ada apa? Banyak. Makanya di sini zulumat,
dalam bentuk apa? Zulumat dalam bentuk apa? Jamak, sementara nur dalam bentuk apa? Tunggal, enggak anwar. Anwar jamaknya. Nah, sehingga ini dua alasan kenapa Allah SWT pantas untuk mendapatkan pujian. Karena dia menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Ini juga bantahan sekaligus. Dan juga diawali dengan penyebutan kegelapan, li'annahul asal. Diawali penyebutan kegelapan baru cahaya karena dia hukum asalnya. Duluan ada kegelapan, baru kemudian Allah ciptakan apa ini? Cahaya. Nah, kegelapan itu adalah ibarat dari tidak adanya cahaya. Sehingga duluan ada apa? Kegelapan. Makanya diduluankan penyebutannya. Baru setelah itu penyebutan apa? Cahaya. Nah. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian setelah jelas kepantasan Allah, ini sambungannya ya, Ikhwan. Kemudian setelah jelas bahwasanya Allah itu pantas untuk ditauhidkan, pantas untuk dipuji dengan cara ditauhidkan, karena dia yang menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian kok bisa-bisanya? Ini takjub. Ini keheranan yang berbentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya? Mereka sendiri meyakini bahwasanya langit dan bumi itu yang menciptakan adalah Allah. Mereka sendiri meyakini yang menciptakan cahaya dan kegelapan itu adalah Allah. Kok bisa-bisanya ada dari orang musyrikin, orang kafirin, bi rabbihim ya'dilun. Yang ya'dilun, menyamakan. Ya'dilun artinya apa? Menyamakan, taswiyah. Yang menyamakan. Mana maf'ul bihnya? Enggak kelihatan. Ya'diluna ghairahu bi rabbihim. Mereka menyamakan selain Allah dengan Rabb mereka. Disamakan dalam hal mendapatkan apa? Ibadah. Itu maknanya ya'dilun, menyamakan. Kan adil itu artinya sama ya. Diberi keputusan yang adil. Nah, yang sama. Sehingga maknanya itu bi rabbihim ya'dilun, mereka menyamakan dengan Rabb mereka. Apa yang disamakan? Selain Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya mereka menyamakan selain Allah dengan bi rabbihim, dengan Rabbnya siapa? Mereka. Padahal mereka sudah tahu rububiyah itu milik siapa? Allah. Penciptaan tadi hanya milik Allah SWT. Ini juga dalil untuk yang kemarin. Bahwasanya tauhid rububiyah mengharuskan untuk seorang itu mentauhidkan secara apa ini? Uluhiyah. Kalau yakin bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, kegelapan dan cahaya, ini kan rububiyah. Maka konsekuensinya adalah mentauhidkan Allah dari sisi apa? Uluhiyah, peribadatan. Jangan malah disamakan Allah SWT ya'dilun. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itnu sawwikum bi rabbil alamin. Wa tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah kami dulu berada dalam kesesatan yang nyata dulu di dunia. Itnu sawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin. Nah, ini maknanya sama dengan ayat yang kita baca di ayat pertama ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, Walladzi khalaqakum min tin. Dan dialah yang telah menciptakan kalian dari tin. Tin itu adalah turab al-mukhtalit bil ma, tanah yang bercampur dengan air. Tanah liat. Bahasa kita. Tin itu adalah turab al-mukhtalit bil ma, tanah yang bercampur dengan air. Namanya tin. Dan dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Yaitu asalnya kalian, bukan semua kalian. Asal kalian yaitu Nabi Adam. Dia yang telah menciptakan asal muasal kalian, Nabi Adam. Dari apa? Tin. Ini masuk Allah membantah. Kalau tadi membantah kesyirikan mereka, beribadah mereka kepada selain Allah, Allah bantah. Sekarang Allah bantah keyakinan mereka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan asal nenek moyang kalian dari apa? Dari tanah, yaitu Nabi Adam. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah tetapkan apanya? Ajal untuk masing-masing kalian. Allah kasih umur batasnya. Qada ajal, Allah tentukan ajal kalian. Masing-masing punya kematiannya. Nah, wa ajalun musamman inda, dan ajal yang lain, bukan ajal yang manusia tadi, ini ajal secara umum. Dan ajal yang lain yang telah ditentukan di sisi Allah SWT, ini hari kiamat. Ajal untuk semua manusia. Kalau tadi ajal yang pertama ajal apa? Individu, orang per orang. Ajal yang kedua, ini ajal secara apa? Umum. Karena takrarun nakirah, itu faedahnya. Pengulangan kata yang bentuknya nakirah, nggak ada alif lamnya, menunjukkan yang kedua bukan yang pertama. Itu ajalnya dua-duanya pakai apa? Allah atau tidak? Nggak pakai nakirah.
maka menunjukkan ajal yang kedua itu lain, bukan ajal yang pertama. Ajal yang pertama ajal apa? Orang per orang, individu. Ajal yang kedua ajal yang seluruhnya manusia, ini hari kiamat. Ini rumus. Sama seperti yang sudah kalian hafal, alam nasrah atas sadra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusronya nggak pakai al. 2 kali diulangi di situ. Menunjukkan yusra yang pertama itu bukan yusra yang kedua. Sehingga ada 2 kemudahan di situ. Beda soalnya. Sementara al-usrnya, kesulitannya pakai al. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Ada alnya. Menunjukkan yang pertama itu sama dengan yang kedua. Kesulitan yang kedua itu di ayat yang kedua, yaitu kesulitan yang pertama. Sehingga satu kesulitan Allah kasih berapa? 2 kemudahan. Ini rumusnya juga sama di sini. Karena ajalnya diulangi oleh Allah dengan bentuk apa ini? Nakirah, maka menunjukkan bahwasanya ajal yang kedua itu bukan ajal yang pertama, beda. Paham ya? Nah. Summa antum tamtarun, kemudian kalian kok bisa-bisanya ragu. Tamtarun ay tasyukun. Kok bisa kalian punya syak, punya ragu tentang kebangkitan? Ini bantahnya telak ini ya, Tuhan. Allah berdalil dengan penciptaan pertama untuk membantah orang-orang yang mengingkari penciptaan yang kedua. Kenapa mereka mengingkari? Kebangkitan mereka, diciptakannya lagi mereka setelah mereka berubah jadi tanah. Padahal mereka meyakini dulu pun mereka diciptakan asalnya dari siapa? Dari tanah. Paham makna bantahan Allah ini? Cara bantahan Allah. Allah berdalil dengan penciptaan pertama untuk menetapkan penciptaan yang kedua. Yang diakui oleh mereka penciptaan yang mana? Mereka semuanya yakin bahwasanya asalnya mereka semua diciptakan dari apa? Tanah. Dan mereka yakin itu. Allah bisa menciptakan dari apa? Tanah. Lantas kenapa kalian mengingkari ketika kalian sudah mati dan jadi tanah untuk kalian diciptakan lagi untuk kedua kalinya? Paham cara berdalilnya Allah Subhanahu wa taala? Allah gunakan sesuatu yang sudah mereka akui dan mereka yakin, yaitu penciptaan pertama, al-khalqul awwal. Ini dijadikan bahan oleh Allah untuk menetapkan kepada mereka al-khalqu as-tsani, penciptaan yang baru. Karena sama-sama jadi apa udah? Tanah. Penciptaan pertama kan dari apa? Tanah. Kenapa kalian mengingkari penciptaan kalian lagi? Walaupun kalian sudah jadi apa? Tanah. Luar biasa ya. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk memaksa mereka mengakui adanya hari apa ini? Kebangkitan. Kan mereka bilang idza kunna turaban wa idzaman inna lamabutsun. Masa iya kami nanti sudah jadi tulang belulang, sudah jadi apa? Turab, sudah jadi apa? Tanah. Masa iya kami nanti akan lupa mereka bahwasanya asal muasal penciptaan mereka pun juga dari apa? Sehingga mereka nggak punya alasan. Kenapa mereka mau bisa meyakini penciptaan pertama dari tanah, kok nggak bisa meyakini adanya pembangkitan nanti setelah jadi talak bantahannya selesai ya. Nah, apa ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin. Jadi, nah, mereka sudah yakin dengan penciptaan pertama. Apa yang membuat mereka ragu dengan penciptaan yang kedua? Sama-sama dari apa? Bahkan yang kedua lebih masuk logika, sebenarnya lebih gampang masuk ke logika. Kenapa? Membangkitkan dari yang sudah ada. Ada dari belum. Yang kedua kan sudah ada sebelumnya. Mantan manusia gitu. Tinggal dihidupkan kembali. Sebenarnya harusnya lebih paham, lebih mudah untuk dipahami, masukkan ke logika. Kalau yang pertama dari nggak ada menjadi ada. Yang kedua dari yang ada tinggal dihidupkan kembali. Harusnya lebih gampang dicerna. Ini luar biasa ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan tadi, ini menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat apa ini? Makkiyah. Karena isinya konteksnya adalah menanamkan tentang keyakinan-keyakinan seperti ini, keyakinan-keyakinan yang diingkari oleh penduduk Mekah saat itu. Nah, yaitu tentang adanya hari kebangkitan dan yang semisalnya. Nah, dan cara berdalilnya Allah Subhanahu wa taala ini kan luar biasa. Makanya kita katakan kita nggak akan pernah, ini kita baru baca ayatnya ya, kita belum baca tafsirnya dan lain-lainnya. Ini luar biasa. Kalamullah itu selalu menghadirkan keajaiban demi keajaiban ini. Nah, yang membuat kita tidak akan pernah kenyang dari. Makanya Anda bilang tadi, sebenarnya udah malas Anda ngajar nih. Cuman karena keindahan kalamullah itu ya kan sayang untuk kita lewatkan. Betul, Anda udah tengok jamnya, udah jamnya selesai sebenarnya. Anda juga nggak mau memperpanjang bagi kalian segala macamnya. Cuman karena Anda sudah persiapan, sayang rasanya kok itu semuanya nggak kita dapatkan ya. Betul. Dan itu bukan hanya untuk kalian. Mau cakapnya itu bukan hanya untuk kalian yang Anda sampaikan. Karena orang yang paling pertama dan yang paling banyak mendapatkan manfaat dari apa yang Anda sampaikan.
Sehingga itu untuk anak sendiri. Kalaupun nggak untuk kalian mood anak sudah hilang untuk ngajar, setidaknya anak ingin memuaskan untuk hasrat anak pribadi untuk memahami kalamullah ini. Nah, dengan cara disampaikan, karena itu akan lebih kokoh. Kalau sekedar baca saja, ya cepat anak sudah selesai. Nah, tapi ini sekali lagi ya, kawan, semua yang terjadi wajib diiktibar. Semua yang terjadi di sekitar kita wajib kita membuka mata dan untuk mengambil pelajaran dari kejadian demi kejadiannya. Nah, wallahu taala alam bishawab. Alhamdulillah. Ini tasmihnya serah yang masih punya kelapangan mau nasmi, bagi yang mau santrinya biar ngambil pelajaran dulu, ngambil ibrah bagaimana ke depannya, silahkan ya, dinasihati apa segala macamnya untuk jadi bahan pelajaran kita ke depannya. Wallahu taala alam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.